pagi, apa kabar? Senang banget ya hari ini saya Rio Oliver. Mohon maaf kalau mungkin kita agak sedikit telat waktunya karena memang untuk pagi hari ini kebetulan narasumber kami perwakilan dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya, beliau baru saja melakukan operasi subuh gitu kan ya. Karena memang kalau kita mengundang seorang dokter memang yang paling utama adalah keselamatan pasiennya. Tapi yang jelas untuk pagi hari ini pemirsa di rumah, kita mau membahas seputar deteksi dan juga pencegahan dini seputar kanker serviks. Nah, nanti juga Anda boleh untuk bergabung bersama dengan kita semuanya. Nomor telepon redaksi Jawa Pos TV nanti kami akan sampaikan di layar kaca Anda. Pagi hari ini sudah hadir langsung dengan kita semuanya ada Dokter Pungki. Pagi Dokter Pungki. Selamat pagi. Apa kabar? Baik-baik. Sehat ya? Sehat. Mohon maaf kalau misalkan ganggu waktunya Dokter Pungki pagi-pagi. Siap. Nah, Dokter Pungki, ini kita kalau ngobrol seputar deteksi dini kanker serviks ya, ada yang mengatakan Dokter Pungki, kita langsung saja bahwa kita tidak bisa yang namanya mencegah yang terjadinya kanker serviks karena kalau kita lihat itu faktornya ada banyak. Kata beberapa teman-teman dan juga media-media sudah beredar, entah benar atau salah, kanker serviks itu penyebabnya adalah multifaktorial. Jadi walaupun memang kita sudah menjaga kesehatan, pola hidup yang sehat, higienitas, yang namanya kanker serviks itu biasanya memang suka nggak suka terkadang juga bisa hadir. Mungkin dokter juga bisa kasih penjelasan. Sebenarnya bisa nggak sih dokter kita melakukan yang namanya pencegahan dini? Monggo silahkan. Ya, terima kasih Pak Mas Rio. Jadi untuk kanker serviks itu memang betul, semua kanker itu terjadinya multifaktorial. Jadi ada beberapa faktor, ada faktor di mana seorang wanita punya bakat ya untuk menderita kanker tersebut dan ada hal-hal namanya karsinogenik yang bisa merangsang terjadinya perubahan dari sel serviks normal menjadi sel serviks yang ganas atau kanker. Tapi untuk kanker serviks sendiri itu merupakan kanker yang sangat unik ya, karena kita bisa mencegah dan mendeteksi dini. Ada dua faktor mungkin yang sangat penting digarisbawahi. Nomor satu, kita tahu penyebabnya. Jadi penyebabnya adalah virus namanya Human Papilloma Virus atau HPV. HPV ini ditularkan melalui hubungan suami istri. Artinya semua wanita yang melakukan hubungan suami istri, semua wanita kan sebagian besar akan menikah, akan melakukan hubungan suami istri, punya resiko untuk kena HPV dan punya resiko untuk kena kanker serviks. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi semua wanita, baik dia, mohon maaf ya, monogami, poligami, satu pasangan, banyak pasangan, punya resiko untuk kena kanker serviks. Nomor dua, kita tahu bahwa perjalanan penyakit dari sel serviks normal itu ada melalui fase, kalau kena HPV namanya lesi prakanker. Kemudian kalau itu dibiarkan, mulai dari lesi prakanker derajat ringan, sedang, berat, kalau dibiarkan bisa menjadi kanker serviks. Jadi untuk bisa melalui 3 tahapan tersebut harus menjalani fase itu. Nah itu makan waktu antara 5 sampai 10 tahun. Artinya untuk terjadinya kanker itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi harapan kita ada 2 yang bisa kita lakukan. Nomor 1 kita vaksinasi HPV. Vaksinasi HPV itu bisa diberikan paling awal umur 9 tahun. Kemudian itu cuma sekali seumur hidup ya, antara 2 kali suntik sampai 3 kali suntik. Jadi dengan harapannya dengan vaksin kita seorang wanita punya imun sehingga virus HPV dapat dibuang. Sama seperti vaksinasi COVID ya, harapannya bisa dibuang COVID-nya. Terus kemudian nomor 2, harapannya pada wanita yang 3 tahun sudah melakukan hubungan seksual atau hubungan suami istri, itu kalau melakukan pap smear, maka seorang wanita tersebut secara rutin dapat diketahui dia normal atau lesi prakanker. Kalau dia terkena lesi prakanker dan kita deteksi, kita dapat melakukan terapi sehingga pasiennya bisa menjadi normal lagi. Jadi sehingga seorang wanita tersebut tidak perlu kena kanker serviks. Cuman sayangnya di Indonesia atau di negara berkembang pada umumnya, mungkin pemahaman sudah mulai tinggi ya. Ya ini contohnya ini acara edukasi yang untuk meningkatkan pengetahuan. Nomor 2 mungkin istilahnya rasa keengganannya yang masih, karena memang juga stigmanya yang beredar di masyarakat masih kenceng ya. Kalau kita periksa mungkin nanti takutnya kita kayak dijudge gitu ya dokter ya, karena juga banyak pemirsa di rumah mungkin yang agak ragu untuk pemeriksaan. Tapi yang jelas seperti ini dokter, ada yang bilang kalau misalkan kanker serviks ini itu kan memang bisa dicegah dan juga karena memang unik sekali. Tapi dokter, kalau kita ngobrol seputar kanker serviks ini kan terjadi pada wanita. Wanita ini kan hormonnya macam-macam.
Dan banyak kasus yang terjadi tidak hanya masalah kanker saja, tapi kasus penyakit lain itu yang terjadi karena menopause atau sebelum menopause. Nah, apakah kanker serviks ini itu juga dipengaruhi oleh hormon tersebut? Misalkan, walaupun wanita tadi sudah menikah dan telah melakukan hubungan suami istri, kalau sudah terjadi menopause, berarti kemungkinan kena kanker serviksnya apakah akan menurun atau justru sebenarnya kanker serviks ini terjadi saat kemungkinan yang paling besar itu waktu menopause. Gimana, dokter? Ya, memang itu pertanyaan bagus ya, pertanyaan yang banyak ditanyakan pasien. Jadi prinsipnya gini, memang menopause kan hubungannya sama usia juga ya. Semakin tinggi usia, otomatis memang angka kejadian kanker itu hampir semua kanker meningkat. Memang itu secara otomatis. Untuk kanker serviks sendiri, sebenarnya dia tidak terlalu age related. Artinya, memang kebanyakan umur 40 ya, 40. Tapi sekarang sayangnya ini sudah mulai banyak ketahuan, ada beberapa pasien yang kepala 3, bahkan kepala 2. Seperti kita ketahui mungkin ya hubungan seksual dini itu salah satu faktor risiko. Nanti kita mungkin bisa bahas faktor risiko ya. Jadi di bawah 20 tahun itu sebenarnya tidak disarankan melalui hubungan. Jadi itu faktor risiko yang menyebabkan kadang-kadang kepala 2 itu sudah bisa terkena kanker serviks, terutama pada wanita yang tidak melakukan screening ya. Jadi jawabannya memang karena hormon tadi ketika sudah menopause tidak hanya kanker serviks ya, dokter ya. Tapi juga semuanya pasti akan ada charge-nya juga, apalagi memang tidak dilakukan screening sejak dini. Kita akan break sebentar pemirsa di rumah, kita juga masih akan buka kesempatan untuk Anda di segmen yang berikutnya. Dan nomor telepon untuk redaksi Jawa Pos TV sudah kami tayangkan di layar kaca Anda. Anda boleh kirim pertanyaan ke redaksi kami, nanti tim redaksi akan meneruskan kepada saya. Nanti akan saya bacakan, tapi mungkin mohon maaf tidak bisa untuk semuanya kami bacakan. Dan kami akan jeda sebentar, masih bersama dengan Dr. Pungki, perwakilan dari Rumah Sakit Onkologi Kota Surabaya. Kami akan segera kembali. Dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Bunda, aku lagi happy, lagi senang menyapa teman-teman yang ada di rumah. Pada teman-teman, semoga kita semua diberi keselamatan. Ku ucapkan salam pada belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacuit dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality controlnya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Kita memang harus aware ya, apalagi buat Anda, seorang wanita, dan buat saya, ini yang punya banyak teman wanita, itu kita harus sama-sama untuk mengingatkan teman-teman kita, keluarga kita, atau juga sahabat-sahabat kita, atau saudara kita. Dan terlebih lagi juga orang tua kita, mama kita, karena memang yang namanya deteksi kanker serviks itu perlu dan juga penting. Karena sebenarnya kanker itu unik. Uniknya apa? Karena ada vaksinnya, dan juga dia bisa dideteksi secara dini. Itu yang harus saya anggap unik. Karena apa? Karena dua faktor ini sebenarnya juga merupakan faktor penolong atau penyelamat ya. Jadi nggak boleh takut
Karena yang terjadi saat ini banyak orang-orang yang enggan untuk periksa karena mungkin malu atau sungkan. Nah, budaya seperti ini harus kita hapus ya. Saya akan buka dulu pertanyaan yang sudah masuk. Saya harus bacakan. Oke, baik. Nggak ada namanya nih dokter. Selamat pagi dokter Pungki, saya mau tanya. Kalau misalkan saya agak salah baca, dokter boleh ralat ya. Dok, tadi dikatakan ESI kanker itu bisa 10 tahun masa inkubasinya kah? Berarti kalau misalkan terjadi di usia muda, apakah dulunya pasti pernah atau hubungan yang atau tidak pernah hubungan juga bisa kena kanker serviks? Monggo dok, silakan. Jadi mungkin gini, ketika dokter tadi mengatakan lesi ya mungkin yang saya harus ralat ya, itu kan tadi bisa sampai 10 tahun inkubasinya dokter. Dan ketika itu terjadi di usia yang muda, misalkan di bawah 30 tahun, apakah memang itu berarti orang yang terkena kanker serviks tersebut di usia muda, masa muda dininya ini dia pernah melakukan hubungan seksual, atau ada kemungkinan nggak dokter belum pernah melakukan hubungan seksual tapi kena kanker serviks? Monggo silakan. Ya, jadi terima kasih. Itu pertanyaan bagus juga ya, banyak ditanyakan oleh para pasien ya, para ibu-ibu. Jadi intinya untuk terjadinya kanker serviks itu harus ada virus HPV atau human papilloma virus. Virus tersebut mau nggak mau memang ditularkan melalui hubungan suami istri. Kita punya data bahwa 80% wanita yang seksually aktif, yang sudah menikah, yang sudah hubungan, itu akan pernah kena infeksi HPV seumur hidupnya. Artinya infeksi ini sangat umum dan sangat sering menyerang wanita. Walaupun 80% wanita kena, memang hanya sebagian kecil yang akan kena kanker serviks. Jadi sebagian kecil. Paham. Jadi intinya ya memang tidak ada cara lain pernah terinfeksi virus HPV dengan cara seksual ya dok ya? Seksual. Tapi walaupun memang 80% penelitian bahwa wanita itu ada virus HPV-nya, tapi dari 80% tadi itu hanya sepersekian sedikit yang akan terjadi kanker serviks atau bangkit jadi kanker serviks. Tapi bukan berarti kalau kita lihat, berarti sedikit dong, bukan masalah sedikitnya, karena kalau kita lihat jumlah kuantitasnya, banyak nggak sih dok di kota Surabaya saat ini? Semakin tahun semakin meningkat atau semakin menurun dok? Karena kan teknologi sudah semakin maju ya, gaya hidup sehat semakin maju juga, awareness semakin maju. Apakah semakin meningkat? Sekarang mungkin jawabannya adalah tetap tinggi. Jadi tetap tingginya ada hubungannya juga karena nomor satu sekarang kita punya JKN ya, asuransi semesta. Jadi saya rasa pelayanan medis ini lebih accessible untuk hampir semua masyarakat Indonesia ya, hampir 100%. Tapi nomor dua, ini juga menandakan fakta bahwa screening kita masih lemah. Sebenarnya kanker serviks ini kalau ibaratnya seperti ya, mungkin saya anggap seperti COVID ya. Virus COVID itu menyerang banyak orang, walaupun hanya sebagian kecil yang menimbulkan simptom, apalagi masuk rumah sakit, opname, dan mungkin ada beberapa yang meninggal ya, itu sebagian kecil dari semua populasi. Jadi walaupun paparannya banyak, tapi hanya sebagian kecil yang sakit. Tapi sebenarnya kan kita kalau bisa menghindari yang sakit itu supaya nggak sakit. Nah, sebenarnya kanker serviks itu filosofinya gini. Ini salah satu dari sedikit kanker yang bisa dicegah. Seorang wanita itu rugi kalau kena kanker serviks. Karena bisa dicegah. Kalau misalnya dia syukur-syukur melakukan vaksin dan rutin melakukan screening, maka kita dapat mencegah seorang wanita agar tidak kena kanker serviks. Itu adalah kata kuncinya. Jadi sebenarnya usaha di rumah manfaatkan, karena sentra-sentra pelayanan medis ya di kota Surabaya sebenarnya sudah sangat mumpuni. Jadi ya ibarat kata Anda rugi kalau misalkan sampai Anda kena kanker serviks, karena tahapannya itu cukup lumayan panjang dan itu juga bisa untuk dicegah ketika Anda bisa untuk mendeteksi secara dini. Faktor risikonya apa aja dokter? Ini karena menarik, memang kankernya unik ya, untuk mencegah itu juga banyak caranya. Tapi faktor risikonya apa aja? Apakah hanya memang satu itu tadi aja atau bagaimana? Ya. Nah, tadi kalau misalnya kita membahas kenapa kok dari sekian banyak yang kena virus HPV hanya sedikit yang jadi kanker, itu karena ada faktor risiko. Faktor risikonya itu ada beberapa. Nomor satu, banyak anak ya, punya anak. Jadi jangan banyak-banyak ya, maksimal 3 ya. Anak saya 3. Jadi intinya mungkin jadi terlalu banyak itu mungkin definisinya 4 atau lebih ya. Jadi intinya itu bukan berarti bahwa yang semua anaknya 4 itu pasti kena, bukan. Tapi itu faktor risiko. Lebih mudah, jadi pada banyak kanker serviks yang ternyata anaknya banyak. Kemudian merokok.
baik aktif maupun pasif. Terus kemudian hubungan seksual dini di bawah 20 tahun itu sebenarnya tidak disarankan secara medis ya. Mungkin itu juga masih cukup banyak di sini. Jadi hubungan seksual dini baik menikah, pranikah juga ya, ini cukup banyak sekarang. Ini yang jadi perhatian kita. Semoga kedepannya bisa lebih berkurang. Terus kemudian penyakit yang menyerang imun, contohnya autoimun, HIV, dan segala macam juga menurun. Dan mungkin yang paling penting juga adalah multiple sexual partner. Jadi virus HPV ini kan baik tadi saya bilang ya, suami istri monogami juga bisa menularkan. Tapi semakin banyak pasangan di luar, kemungkinan akan semakin besar. Itu juga faktor risiko yang sangat penting. Oke. Makanya patuhi pemerintah lah ya. 2 anak cukup, kecuali dokter ya, 3 gitu. Tapi dokter ini ada pertanyaan yang menarik. Saya akan bacakan. Selamat pagi, sehat pagi, salam sehat. Saya Andini, usia saya 37 tahun. Saya baru menikah 3 tahun lalu. Dokter, mohon izin. Sejak muda saya memang punya gangguan menstruasi. Dalam kurung, sejak muda saya punya gangguan menstruasi dalam kurung, menstruasi saya tidak lancar. Apakah itu juga menjadi faktor resiko yang bisa menambah saya punya kemungkinan kanker serviks ya dok? Silahkan dok. Ya, jadi untuk masalah menstruasi tidak ada hubungan antara siklus menstruasi dengan kanker serviks ya. Jadi nggak ada hubungan sama sekali. Jadi walaupun mensnya teratur, nggak teratur dan segala macam, untuk kanker serviks tidak ada hubungan. Oke, jadi tidak ada hubungan ya ketika misalkan memang ada satu gangguan haid yang tidak lancar sejak muda biasanya, itu tidak akan mempengaruhi yang namanya terjadi kanker serviks atau tidak. Tapi mungkin akan mempengaruhi kesuburannya ya dokter ya. Ya itu topik lain nanti. Nanti kita akan pancing dokter untuk kesini lagi, sengaja saya florin topiknya. Oke, by the way, dokter, ini kan sekarang yang saya dengar vaksinasi sudah bisa dilakukan untuk usia anak-anak. Ya, betul. Dan kalau yang saya pernah dengar juga untuk usia dewasa vaksinasinya nggak cuma sekali dokter, jadi sampai dengan 3 kali. Nah, dokter mungkin boleh jelaskan vaksinasi untuk anak-anak dan juga vaksinasi untuk dewasa ini syaratnya apa, dan kemudian apa-apa saja indikasi yang bisa nih untuk divaksin, atau semuanya sebenarnya bisa? Ya, makasih. Jadi untuk vaksin kanker serviks ini vaksin yang aman ya, aman, sangat bagus. Jadi kalau keamanannya sama seperti mungkin vaksin COVID juga aman ya, ini vaksin HPV juga aman, malah faktor resiko efek sampingnya lebih kecil daripada vaksin COVID. Jadi vaksin COVID ini, vaksin HPV ini sudah masuk ke program BIAS ya, vaksinasinya anak sekolah. Jadi itu diberikan dalam 2 kali dalam jangka waktu setahun. Jadi kelas 5 SD sama kelas 6 SD. Ya sudah seperti itu. Cuman mungkin bagi yang tidak masuk ke kelompok itu, mungkin memang harus istilahnya membeli sendiri. Memang harganya memang cukup tinggi untuk Indonesia ya. Tapi kalau misalnya itu bisa diberikan pada usia paling muda 9 tahun. Pada umur 9 sampai 13 tahun vaksinasinya hanya 2 kali. Jadi biasanya selang waktu 0 sama 6 bulan. Kalau bias ya 0 sama 12 bulan, jadi beda setahun ya. Pada yang di atas 13 tahun itu pemberian vaksinasinya 3 kali. Jadi 0, kemudian 1 atau 2 bulan, yang berikutnya 6 bulan. Jadi nanti ada ada aturan pakainya. Dan vaksin itu sampai sekarang masih dianggap berlaku seumur hidup. Artinya tidak perlu booster, tidak perlu penambahan atau pengulangan. Cuman mungkin persyaratannya adalah untuk anak-anak tidak ada persyaratan, jadi tidak menunggu menstruasi, bisa kapan saja, bisa sedang menstruasi, tidak menstruasi, mungkin pokoknya badannya lagi fit ya. Pada kelompok wanita yang sudah punya indikasi screening, indikasi pap smear, sebaiknya sebelum melakukan vaksinasi pap smear dulu. Jadi misalnya seorang wanita umur 25 tahun menikah umur 22, berarti kan beliau sudah harus pap smear. Mau vaksin, pap smear dulu. Kalau hasilnya normal baru kita vaksin. Oke, jadi memang sebelum kita vaksin ya, untuk orang yang sudah menikah dan sudah dewasa itu disarankan untuk cek kesehatan terlebih dahulu. Betul. Dokter, pap smear atau cek kesehatan rutin ini seyogyanya dilakukan berapa kali dalam tempo periode? Ya. Jadi kalau untuk bicara screening sendiri ada 2 cara yang kita punya di Indonesia ini ya. Sebenarnya 3 ya. Pap smear atau IVA atau HPV testing. Jadi mungkin yang paling mudah itu dilakukan IVA ya. IVA itu bisa dilakukan di vaskes primer, puskesmas, semua dokter, semua bidan, semua perawat bisa. Jadi
saya rasa nggak ada masalah, di cover JKN juga ya untuk yang IVA. Kalau untuk pap smear itu mungkin lebih mahal karena kita memeriksa spesimen dan segala macam. Jadi pap smear sama IVA ini kita anggap setara ya. Kalau HPV testing lebih mahal lagi memang. Ini mungkin untuk negara maju ya, standarnya seperti itu. Tapi kalau kita melakukan screening seperti IVA atau pap smear mungkin antara 1 sampai 2 tahun sekali disarankan selama tidak ada keluhan ya. Kalau ada keluhan bisa lebih cepat daripada itu. Baik, kita akan coba untuk jeda sebentar usah di rumah. Kita harus untuk tahan dulu ya pertanyaan yang masuk, tapi yang jelas kita masih dengan Dr. Pungki untuk pagi hari ini. Dan ingat bahwa kanker serviks ini sebenarnya untuk bisa dicegahnya gampang caranya. Asal Anda rutin untuk melakukan deteksi secara dini. Kita akan segera kembali. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bunda, aku lagi happy, lagi senang menyapa teman-teman yang ada di rumah. Pada teman-teman, semoga kita semua diberi keselamatan. Ku ucapkan salam pada... Membahas seputar masalah bagaimana treatmentnya atau juga pengobatannya kalau misalkan kita sudah divonis kena kanker serviks, dan sejalan dengan yang akan dijelaskan oleh Dr. Pungki, karena dokter juga akan ngasih tahu ada operasi, radiasi sama kemoterapi. Sejalan juga dengan contoh kasus dari pertanyaan yang akan saya bacakan berikut ini. Pertanyaannya adalah, Anda boleh simak juga karena siapa tahu bisa menjadi ilmu baru untuk Anda dan lebih mengerti juga ya. Pagi dokter, teman saya usia 45 tahun, bulan April lalu divonis kanker serviks stadium 3, disuruh kemoterapi. Pertanyaan saya, apakah benar kalau ke stadium 3 sudah tidak bisa dioperasi? Kedua, karena waktu itu kebetulan juga asmanya kambuh dan sempat terpapar COVID. Tidak jadi kemoterapi. Kalau untuk sekarang sudah susah makan dok, karena mual dan mulutnya penuh sariawan. Apakah ada kemungkinan untuk bisa di kemoterapi kembali? Dokter juga akan menjelaskan nih bedanya kapan dioperasi, kapan harus radiasi, dan kapan sebaiknya memang kemoterapi. Monggo dokter silakan. Iya, terima kasih. Untuk kanker ya, hampir semua kanker di dunia ini terapi utamanya ada 3 ya. Jadi operasi itu pengangkatan tumor sama kadang-kadang jaringan sehat di sekitarnya. Kemudian nomor 2 kemoterapi itu prinsipnya memberikan obat biasanya lewat infus ya, kadang-kadang berapa minum. Tujuannya adalah obat itu akan mencari sel kanker yang ada di dalam tubuh dan dia akan membunuh sel kanker tersebut. Nomor 3 radiasi itu prinsipnya seperti ronsen gitu ya, seperti foto. Tapi alatnya bukan bertujuan untuk mengambil image gambar, tapi adalah bertujuan untuk membunuh sel kankernya. Jadi seperti itu. Nah, kapan kita milih antara 3 itu sangat tergantung ke tipe kankernya, nomor 1, nomor 2 stadiumnya. Jadi ada contohnya kanker A, stadium A, terapinya operasi. Kanker A, stadium C. Jadi itu dokter yang akan memilihkan terapi yang terbaik untuk kondisi tersebut. Kalau kita ambil contoh kanker serviks itu stadium A, biasanya kalau stadium 1, 2 itu kita melakukan operasi. Kalau stadium 3, yang sering kali orang sudah ada keluhan, stadiumnya stadium 3 memang. Pada stadium awal itu biasanya nggak ada keluhan, ketahuannya gara-gara check up, rutin check up ternyata stadium awal. Jadi
Kalau pada stadium 3 atau 4 biasanya memang terapinya kemoterapi sama radiasi. Jadi kombinasi kemoterapi. Kenapa kok kita memilih itu? Itu berdasarkan dari evidence base ya. Kita tuh punya studi di seluruh dunia. Jadi mohon maaf misalnya seorang wanita kanker serviks di Amerika, di Singapura, di Indonesia terapinya sama. Jadi kita menggunakan terapi yang istilahnya evidence base ya. Bukti terbaik bahwa ini adalah terapi terbaik yang bisa digunakan untuk kanker ini stadium ini. Oke. Nah, dokter, ini kita juga ingin menanyakan secara kemungkinan, bukan berarti kita ini untuk nakut-nakuti usah di rumah, cuman kita ingin membuka kesadaran atau awareness kalau poinnya adalah kanker serviks ini itu jika dideteksi sejak dini, itu penanganannya akan jauh lebih mudah. Dokter, kanker serviks stadium 1, 2, 3, dan mungkin kalau misalnya ada 4 ya dokter ya, kemungkinannya dokter untuk bisa ditangani dan kemudian sembuh atau dikatakan bebas dari kanker seperti itu, apakah masih bisa untuk yang stadium yang 2 ke atas dokter? Iya. Jadi setiap kanker itu kita memiliki namanya 5-year survival. Jadi berapa persen dari 5 tahun yang hidup dengan terapi yang adekuat ya. Jadi sebenarnya memang angkanya semakin tinggi otomatis semakin menurun. Tapi bukan berarti bahwa yang kanker stadium lanjut tidak bisa sembuh. Jadi stadium 3, 4A yang sembuh itu masih cukup banyak. Tapi dengan terapi yang adekuat, dengan terapi yang benar, dengan terapi yang sesuai. Jadi itu kata kuncinya adalah mungkin kita menemukan kanker sedini mungkin. Kalau bisa kita mencegah kanker dengan menemukan lesi pada kanker. Kalau pada yang kanker pun juga kita terapi, deteksi dan terapi sedini mungkin supaya kesembuhannya bagus. Oke. Jadi memang setiap stadium chance-nya berbeda-beda dokter ya. Ini ada pertanyaan menarik dokter. Bagi dokter, jika kita pap smear atau tes dan kemudian kita deteksi ada kemungkinan untuk terjadi HPV, maksudnya ini mungkin terjadi lesi prakanker ya. Kemudian terjadi HPV, itu treatmentnya seperti apa ya dok agar tidak tumbuh dan bangun? Saya paham bahasanya, mungkin maksudnya ketika ada HPV di tubuhnya, lalu kemudian ada kemungkinan untuk menjadi kanker kan dokter, itu nanti diapakan treatmentnya dok? Minum obat terus sampai ini tidur gitu, kankernya atau gimana? Iya. Jadi kalau kanker tadi kita ngomong kanker ya, operasi kemo radiasi ya. Tapi kalau masih lesi prakanker itu ada 3 gradasi juga, derajat ringan, sedang, berat. Biasanya kita mulai harus terapi itu kalau sedang atau berat. Kalau ringan itu kadang-kadang kita observasi, monitoring aja nanti bisa membaik dengan sendirinya. Itu pada sebagian besar kasus. Tapi pada yang sedang berat itu mau nggak mau memang harus dilakukan eksisi. Eksisi itu pengangkatan dari jaringan yang sakit. Jadi biasanya dengan menggunakan kauter atau lip kauter atau konisasi. Jadi prinsipnya kita iris mulut rahimnya saja, jadi bukan operasi besar. Dan dengan operasi kecil itu kita bisa mengangkat lesi prakanker atau istilahnya mungkin bahasa awamnya bibit-bibit kanker gitu. Jadi dengan diangkat bibitnya otomatis nanti akan tumbuh jaringan yang baru yang sehat. Sehingga tidak terjadi kanker serviks. Ketika sudah diangkat akan ada regenerasi yang baru. Setuju. Dan kemudian nanti itu akan dirawat gitu dok ya. Betul. Maksudnya yang akan jadi jaringan yang baik karena jaringan yang buruk tadi itu sudah diangkat seperti itu. Oke, dokter mohon maaf karena memang sebenarnya kita masih harus ngobrol agak panjang dengan durasi kita yang terbatas. Kita harus akhir untuk acara kita pagi hari ini. Tapi yang jelas nanti mungkin semoga dokter akan kami undang kembali jika beliau berkenan juga bisa. Dokter sebelum kita akhiri, dokter pun ada pesan silahkan untuk disampaikan kepada pemirsa di rumah. Dan kalau mau ketemu sama dokter nih, mungkin karena kan kalau lewat WhatsApp atau telepon di redaksi kami agak sungkan ya. Dokter mungkin boleh berkenan untuk kasih jam prakteknya gimana? Ya mungkin untuk kalau mau pemeriksaan bisa ke Rumah Sakit Onkologi ya, bisa Rumah Sakit Onkologi Surabaya di Araya itu. Jadi bisa menghubungi sana. Untuk pesan ya mari sama-sama kita cegah dan deteksi dini kanker serviks dengan sama-sama melakukan screening kanker serviks baik IVA atau pap smear atau tes HPV dan juga kalau bisa melakukan vaksinasi HPV. Karena juga vaksinasi sekarang sudah bisa dilakukan untuk anak-anak atau remaja juga bisa ya. Terima kasih banyak sudah menonton tayangan kami. Tayangan kami Anda bisa saksikan ulang kembali di YouTube channel kami di Jawa Post TV. Atau Anda kalau misalkan memang nextnya itu tidak tahu apakah ada streaming atau tidak, kami sudah ada streaming dengan website yang berbeda karena kami sudah diakuisisi resmi oleh Jawa Post. Jadi Anda boleh klik saja www.jawapostv.com
nanti Anda akan didirect ke halaman utama Jawa Pos, dan di situ akan ada jendela atau window yang bisa Anda klik untuk melihat tayangan streaming dari kami. Terima kasih, selamat pagi dan habis ini Anda program belajar dari rumah bersama dengan teman-teman dari Guruku untuk program sekolah online kelas 1 sampai dengan 6 SD. Saya Rio Oliver dan juga Dr. Pungki, terima kasih banyak, selamat pagi dan sampai jumpa. Pagi.